Kami di sini akan menjelaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari masa pergerakan nasional sampai kemerdekaan. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional dimulai dari berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kebangkitan nasional adalah bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul pada masa penjajahan. Faktor pendorong kebangkitan nasional terdapat dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat yang tidak terkira. Yang kedua, kenangan akan kejayaan masa lalu. Yang ketiga, lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Yang keempat, menyebarnya paham-paham baru dari Eropa seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat yang terlepas dari cengkraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia. Yang kedua, Perang Dunia Pertama telah menyadarkan bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Yang ketiga, munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional: Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Kiai Hajar Dewantara, Dr. Dovis Dekar. Organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Pada sidang pertama, PPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang ini muncul 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh tersebut. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar dan juga membentuk Panitia 9 yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim, serta Abi Kusnal Joko Suryoso. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Suciman Wirjasanjaya disebut Gentleman's Agreement. Dan akhirnya para panitia 9 sepakat memberi nama Piagam Jakarta. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom pada Jepang di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sejak saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta cepatnya mampu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang bertujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh tentara Jepang. Setelah Insinyur Soekarno beserta keluarga dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilepaskan, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.